kita akan melakukan persiapan apa saja yang disiapin. Nah, kenapa perlu persiapan? Itu karena setiap kunjungan itu memang spesifik gitu. Kita, jadi customer kita di area itu, kita punya customer nih. Jadi dari 50 atau dari 75 customer, itu ada customer-customer yang belum kenal ya. Ingat loh ya. Jadi teman-teman di dalam persiapan itu harus mulai mendata, bikin list gitu di Excel, mana yang belum kenal. Jangan sok kenal ya. Kalau customer itu belum panggil nama kita, Anwar, berarti belum kenal dia. Belum kenal. Kalau sudah panggil nama, itu sudah kenal. Jadi tolong dipisahin. Ada customer yang belum kenal, ada customer yang sudah kenal. Ya. Terus ada customer yang sudah order. Ini biasanya sudah akrab gitu, sudah kenal, sudah tahu dari Pak Ros produknya Albusmin, produknya untuk alergi misalnya gitu, sudah tahu. Jadi itu sudah akrab. Nah, nanti ada customer-customer yang sudah order secara rutin, bahkan sudah ikut program. Itu adalah customer yang sudah deal. Jadi akrab dulu baru deal. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa antara kita dengan customer itu levelnya meningkat secara bertahap gitu ya. Dari mulai customer yang belum kenal, customer yang sudah kenal, kemudian akrab, kemudian mau order, mau deal, bahkan double deal, ya kan? Dia membantu kita. Itu antara kita dengan customer. Nah, sedangkan antara perusahaan dengan customer, perusahaan juga customer itu melihatnya ada customer-customer yang belum pernah order. Jadi kalau dilihat datanya gitu, apotik ini, rumah sakit ini, atau user ini itu belum pernah meresepkan atau belum pernah order. Itu kita kelompokkan menjadi customer baru, ya kan? Jadi walaupun itu adalah customer lama kita sudah kenal sebelumnya di perusahaan yang sebelumnya kita join. Tapi customer ini waktu kita cek belum pernah transaksi produk-produk, artinya ya dia termasuk customer baru. Atau ada customer lama. Jadi customer-customer yang selama ini memang sudah bertransaksi, sudah order produk. Ya, jadi itu customer lama. Atau kalau kita di area itu ada customer-customer yang mungkin loh ya lebih cenderung mengorder produk-produk kompetitor lebih banyak daripada produk-produk kita. Itu user kompetitor. Nah, inilah salah satu persiapan yang harus kita tahu, yang harus kita lakukan, analisa di area kita, siapa-siapa mereka, customernya yang mana-mana kita pisah-pisahin. Itu penting karena nanti waktu kunjungan kita harus tahu ya, apakah customer ini customer lama atau customer baru, udah pernah transaksi atau belum gitu. Sehingga nanti kita bisa mulai dari terima kasih untuk orderan misalnya, sekarang saya mau menawarkan, ya kan? Itu penting untuk kita ketahui ya. Itulah kenapa kita harus mempersiapkan setiap kunjungan yang kita lakukan. Sehingga kalau kita punya customer itu 50 atau 75, maka kita punya planning mingguan. 1 minggu ini mau ketemu siapa saja. Terus 1 minggu berikutnya ketemu yang lain lagi misalnya. Sehingga di dalam sebulan nanti ada customer-customer yang dikunjungi 1 kali, ada yang dikunjungi 2 kali dalam seminggu nih maksudnya. Ada customer-customer yang dikunjungi 4 kali dalam sebulan misalnya. Nah, atau customer-customer yang dikunjungi lebih sering. Nah, itu penting di dalam persiapkan. Termasuk kita juga kalau bisa, kalau memungkinkan adalah diukur potensinya. Apakah ini apotek besar atau apotek kecil,
atau apotik sedang-sedang. Jadi nanti kita setiap kunjungan itu sudah ada objektifnya. Maka itu penting ya kita untuk memastikan bahwa kita ini punya pre-call objektif atau punya objektif kunjungan saat itu. Jadi setiap ketemu customer itu objektif kunjungannya jelas. Ada yang baru ya berkenalan gitu ya. Kalau yang sudah kenal sekarang saatnya lah kita minta order gitu. Nah itu objektif kunjungan. Jadi ada juga yang sudah deal itu customer lamanya perusahaan kita, ya kan? Tapi itu customer baru karena kita baru masuk, baru join perusahaan kita. Jadi kita bisa aja nanti melakukan probing tentang program-program yang sudah dijalani antara apotek ini dengan perusahaan kita. Jadi jangan nggak tahu gitu. Kalau kunjungan berarti kita harus sudah tahu bahwa apotek ini sudah ada program gitu ya. Nah, yang terakhir yang penting di dalam persiapan kita ini harus selling yourself sebelum selling your product. Jadi selling yourself before you selling your product. Jadi jangan lupa di dalam kesempatan ini saya mengingatkan bahwa sebagai seorang medical rep kita harus mempersiapkan juga penampilan kita, sepatu, baju, celana, ya, termasuk bau badan. Nah, ini kadang-kadang susah ngomongnya, bosnya atau atasannya, ASM-nya mau ngomong nggak enak gitu. Jadi kita harus bersih-bersih supaya kunjungan kita enak. Jangan lupa jaketnya ditinggal ya. Kalau ketemu customer, jangan jaketnya dibawa ketemu customer. Itu lebih profesional gitu. Nah, itu beberapa hal persiapan.